Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Oke, so listeners, kita masih dalam Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert ya, yang semangat hari ini untuk memberikan informasi mengenai investasi perak. Dan semoga juga nanti kita semua yang mendengarkan terinformasi dengan baik dan juga semoga bisa tertarik juga ya. Dan so listeners, kami undang Anda juga untuk berpartisipasi sore hari ini. Boleh sharing ya, kira-kira Anda sudah pernah mengenalkah investasi perak ini atau mungkin menggunakan perhiasan perak? Boleh silakan sharing di 0812 11 12 959 atau menggunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Nah, Mas Ryan, tadi kita berbicara tentang perak sendiri ya. Investasinya ini sebenarnya gambaran investasi perak ini seperti apa kalau misalnya kita bandingkan dengan emas? Apakah memang lebih baik atau lebih murahkah atau gimana sebenarnya? Baik. Resikonya juga boleh di-share, silakan. Baik, jadi bicara mengenai lebih murah dan lebih mahal, tentunya harus ada pembanding ya, Mbak Audrey ya. Nah, jadi ada satu hal yang tadi sudah kita bahas pada segmen pertama adalah emas dan silver itu sebenarnya di masa yang lalu sama-sama menjadi alat tukar. Contohnya kita tahu ada dinar dan dirham. Nah, sekarang kalau berbicara apakah silver itu akan menjadi lebih murah? Betul, silver sebenarnya akan selalu lebih murah dari emas. Secara sejarahnya mengatakan demikian. Nah, kok bisa ngomong gitu, Ryan? Oke, gini, kita akan bertualang ke tahun 1792, di mana rasio antara emas dan perak pernah dipatok oleh Undang-Undang Amerika dengan nilai 1:15. 1:15. Artinya adalah 1 troy ounce emas dapat ditukar atau dapat membeli 15 troy ounce perak. Nah, disinilah kita lihat bahwa yang namanya emas memang secara derajat lebih tinggi dari silver. Dan ini sudah ada konversinya di tahun 1792. Nah, di tahun 1803, Perancis juga mengesahkan aturan yang sama, bahwa rasio antara emas dan perak adalah 1:15. Jadi 1 troy ounce emas itu dapat ditukar dengan 15 troy ounce daripada silver atau perak. 1 troy ounce itu kalau digramkan itulah 31,1 sekian. Jadi di situ dulu tuh ya, kita kalau tanya, Mas kenapa silver selalu lebih murah? Apakah dari sudut pandang apa? Karena gampang hitam? Oke, kita bisa lihat ke sana. Tapi kalau kita mau berhitung mengenai angka, nilai, dan kita tahu bahwa silver sama-sama dipakai sebagai alat tukar dulu, maka perbandingan ini antara emas dan silver itu 1:15. Versi 1. Versi kedua adalah kita berbicara dari dinar dan dirham. Di mana awalnya adalah 1 dinar adalah sama dengan 1 ekor kambing. Ya, jadi dari dinar dan dirham itu adalah 1 ekor kambing. Nah, jadi secara syar'i, nisbahnya juga telah ditetapkan pada angka 7:10. Hati-hati nih, ini kalau nanyanya silver tiba-tiba angkanya semuanya pakai perbandingan semua karena akan direct kepada membaca dari emas. Jadi pertama nih versi US dan Prancis 1:15. Kalau kita merapat ke dalam sudut pandang dinar dan dirham, maka kita akan mendapatkan informasi bahwa syar'i nisbahnya telah ditetapkan 7:10 dalam berat, yakni 4,25 gram untuk dinar emas dan 2,97 gram untuk dirham perak. Jadi dari situ dulu. Nah, kenapa tadi Mas Ryan mengatakan ini perhitungannya juga secara syar'i dan juga ada nisbahnya ya. Karena tadi kan dirham ya, ada berkaitan dengan dirham tadi pembandingnya, dan dirham ini kita tahu sebagai mata uang negara mana begitu ya. Betul. Jadi erat kaitannya dengan hal itu gitu ya. Mas Ryan, nah kami dapat gambaran sebagai orang-orang yang polos, saya kayak Audrey ini gitu, tapi punya duit banyak. Mantap. Ya. Amin. Oke. Ingin beli perak, sebenarnya peluang atau manfaat atau nilai lebih deh gitu ya. Nilai lebih ya berinvestasi perak itu apa, Mas Ryan? Nggak ingin melihat bahwa ini lebih buruk ya, tapi nilai lebih dari perak ini kalau mau berinvestasi kayak gimana supaya Audrey tahu tuh gaji dia yang puluhan juta itu bisa dibelikan perak tuh berapa banyak gitu loh. Siap. Oke, baik.
Oke, amin, aminin Mbak Audrey. Kalau dikasih, kalau begitu sama bos tuh amin ya kan. Amin. Tepok. Tahu ya. Terus Kita dijabah. dikepret-kepret biar kejadian. Oke. Oke. Siap. Baik, oke. Tadi kan kita udah bicara mengenai dua cara kita memandang emas, silver, dinar, dirham di masa yang lalu. Sampai dengan hari ini juga nilai tukar daripada satu ekor kambing bisa ditukar dengan satu dinar, kan begitu ya. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai kenapa orang punya alasan untuk membeli silver. Mungkin kalau dia bilang gini, Pak, saya lebih milih emas atau silver. Ya kalau dengan uang yang lebih terbatas, tapi ingin mendapatkan lebih banyak, sebenarnya kan silver kita udah tahu. Karena nilainya lebih murah. Oke, kan kita udah bilang bahwa dalam sepanjang sejarah tidak pernah ada namanya silver lebih mahal. Kenapa? Kan karena kita susah mencari alasannya. Jawabannya ya karena berasal dari standarisasi 1:15 gitu, kita udah tahu bahwa silver jabatannya akan selalu lebih rendah dari emas. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai kenapa perlu investasi, satu bisa jadi karena suka. Yang kedua adalah melihat karena nilainya. Nah, nilai apa sih Ryan? Begini, saya akan ajak Anda semua smart listener untuk bisa berhitung sedikit. Jadi andaikan kita mengandai-andai pada hari ini biar gampang kita bikin 1.900 US dollar per troy ounce harga emas. 1.900. Meskipun pada hari ini tidak ngepas 1.900, mungkin sekitar 1.840 sampai 1.850. Kita buletin aja 1.900 US dollar per troy ounce. Dan perak itu kita anggap sebelum kenaikan kemarin, Mbak. Karena kan emas silver kemarin sempat strike kepada 29. Kita nggak ambil itu, kita ambil dengan harga rata-rata di 24,5 US dollar. Kita ingat-ingat angkanya 1.900 sama 24,5. Di mana 1 troy ounce adalah 31,10 sekian gram. Dan anggaplah kita hitung harga dolarnya 14.000, 14.500 lah gitu ya. Jadi kalau kita hitung-hitung, harga 1 gram emas itu sekitar 900.000. Harga 1 gram silver adalah 11.000. Ya, pokoknya ingat bottom line-nya adalah kita dapat 1 gram emas adalah 900.000, 1 gram silver 11.000. Nah, kita kan ingat bahwa 1 dinar itu tadi kan 4,25 gram ya. Berarti kan 4,25 dikali 900. 1 dirham adalah 3,975. Kita kalikan 11.000 ke 12.000. Berarti kita akan mendapatkan angka di 3.800.000 dengan 46.000 kurang lebih. 3,8 dengan 4,46.000. Nah, masih ingat nggak tadi? Bahwa perhitungan dinar dibanding dirham adalah 7:10. Nah, kalau 7:10, bila Anda hitung secara kesetaraan, itu nggak matching loh. Nggak matching, kenapa? 7 dinar sama dengan 10 dirham. 7 dinar itu kurang lebih jatuhnya sekitar 27 juta. 10 dirham tadi kurang lebih sekitar 46.000 kali 10, 460.000. Apa kesimpulan Anda? Kok dirhamnya ketinggalan banget? Harusnya kan mengejar 7 dinar dong. Berarti dari ada dua kesimpulan. Satu, dirhamnya terlalu murah atau dinarnya terlalu mahal. Nah, sekarang tinggal Anda persepsikan sendiri. Kalau misalnya dirhamnya terlalu murah, berarti kan dirham di 460.000 akan mengejar ke 26 juta. Atau posisi dibalik. Harga dinarnya akan turun sampai 460.000. Matilah Belanda tuh harga emas. Baik. Nah, makanya nanti kita ngebahas dirham sama dinar begini nggak dimarahin sama pemerintah kan ya? Oh, nah ini ada catatan menarik. Gini teman-teman semua. Jadi ketika kejadian yang I know. Yang dia berbelanja, bertransaksi tuh dengan menggunakan itu gitu. Betul. Mbak Ola itu kan sering ngebayar saya nih. Bayar buat apa kita nggak tahu deh. Andaikan saya tiba-tiba bilang, Mbak Ola, sorry, mulai besok bayar pakai dolar ya. Itu sebenarnya saya sudah langsung nggak boleh loh. Saya langsung melanggar aturan daripada Bank Indonesia loh. Jangankan dinar dirham, dolar yang kita sering tiap hari ngomongin, dari tadi kita ngomongin dolar. Itu tidak boleh, karena apa? Di Indonesia itu aturannya menerima dan membayar dalam satuan mata uang rupiah. Jadi tidak bisa ditukar dengan yang lain, ditukar dengan membayar pakai Bitcoin. Di Indonesia, Bitcoin tidak bisa dijadikan alat tukar, tidak bisa dijadikan alat pengumpul modal, hanya bisa dijadikan alat komoditi. Komoditi artinya ditradingkan. Iya. Dan itu berlaku dengan emas. Kalau emasnya sudah diolah sehingga menjadi perhiasan, dibeli, itu tetap waktu beli kan ditanya, bos, kok jual berapa duit nih? Oh ini 1,5 juta ya dek. Udah 1,5 juta bayar pakai rupiah.
Bukan kita tukar sama silver kita kan? Nah, jadi itu tidak bisa karena ada peraturan dari perbankan kita yang harus kita patuhi, gitu kira-kira. Oke, jadi tetap cinta rupiah gitu ya? Iya. Harus ya. Cinta rupiah. Kalau gitu sebenarnya dari sisi nilai lebih manfaat berinvestasi perak ini ternyata juga demikian besar ya, Mas Ryan ya. Kalau tadi dikatakan uang terbatas tapi masih ingin dapat manfaat besar ya, perak salah satu instrumen yang baik. Dari sisi ketahanannya terhadap kurs dan sebagainya itu seperti apa, Mas Ryan? Mungkin hal-hal yang menjadi challenge ya dari perak ini mungkin bisa juga diinformasikan supaya kami juga tahu nih mengukurnya kalau beli perak berapa banyak, jadi bisa diversifikasi dengan instrumen lain. Iya, jadi kalau ditanyakan mengenai yang manakah yang lebih stabil, maka jawabannya adalah emas, Mbak Ola. Kenapa? Karena emas itu kan memang lebih banyak digunakan sebagai sarana lindung nilai. Sedangkan silver ini juga ada tekanan untuk digunakan secara skala industri. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang baru ngelihat hari ini silver gitu ya, tiba-tiba mempelajari silver, dalam 2 tahun terakhir harganya mengalami penurunan lebih dalam dan recovery lebih sulit daripada emas, itu salah satunya karena industrial kita kan terpuruk akibat corona. Jadi kan hanya separuh daripada orang yang mau melakukan transaksi ini tujuannya investasi, spekulasi, itu tetap ada. Tapi orang-orang yang melakukan ini demand and supply dalam skala industri, ini secara otomatis akan hilang separuh. Makanya demand and supply-nya tidak bisa seperti langsung mengikuti daripada harga emas itu sendiri. Tapi kalau Anda berbicara mengenai valuasi, tadi saya sudah sharing bagaimana cara kita memvaluasi dengan sudut pandang rumus standar dulu nih. Bahwa kita kan melihat bahwa dinar dan dirham ini kan secara syar'i nisbah ada diatur 7:10. Ditetapkan 7:10. Dari situ kita sudah tahu Anda mau memilih emas yang terlalu mahal sehingga pada akhirnya harganya akan turun mengejar silver, atau silvernya kemurahan sehingga pada akhirnya menyesuaikan dengan harga emas. Mayoritas orang melihat silvernya kemurahan dan akan mengejar harga emas. Oleh karena itulah kenapa orang investasi di silver. Oke. Mohon maaf ini walaupun sudah begitu jelas penjelasannya, pemaparan dari Mas Ryan, kita belum selesai ya. Jadi belum tutup kelasnya. Tenang, masih banyak. Masih banyak. Silakan. Iya, masih banyak banget gitu. Kita belum tahu. Nanti kita minta penjelasan tentang indikator yang menjadi pemicu kenaikan dari perak sendiri. Jadi kan kita nyaman, yakin gitu ya, merasa confident ketika kita berinvestasi perak ini. Audrey, nanti kita sambung lagi obrolannya, ngobrol bersama dengan Mas Ryan ya. Dan soal listener silahkan, apakah Anda pernah atau suka dengan perhiasan emas dan pernah berinvestasi, emas perak, dan Anda berminat untuk berinvestasi perak ya. Saya jadi ingat emas soalnya. Waduh, emas yang mana nih? Silakan boleh